Sengketa tanah seluas 15.000 meter persegi milik Datmalem Ginting dan 5.000 meter persegi milik John Kuasa Barus yang sejak tahun 1992 hingga saat ini diusahai dan dibangun Villa Mari Hill di kawasan Danau Laukawar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara menuai kontroversi setelah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan yang dinilai tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta persidangan. Bahkan kuasa hukum tergugat menegaskan bahwa oknum hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan diduga telah melanggar kode etik. Hal ini ditegaskan kuasa hukum Datmalem Ginting dan John Kuasa Barus, James Bangun SH dan Gabriel Purba SH dari kantor hukum James Bangun dan Partner kepada tim geniustv.id di kantornya di Jalan Jamin Ginting, Medan. James Bangun SH mengungkapkan historinya bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diusahakan oleh kliennya selama lebih dari 20-an tahun berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah. Namun pada tahun 2023, seorang penggugat berinisial MS mengklaim tanah tersebut sebagai milik orang tuanya yang telah meninggal dunia. Gugatan MS terhadap Datmalem Ginting terdaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan nomor perkara 122-PDT-G-2023-PNKBJ, sedangkan gugatan terhadap John Kuasa Barus terdaftar dengan nomor 123-PDT-G-2023-PNKBJ. Meskipun bukti yang diajukan oleh MS dianggap tidak autentik dan memiliki banyak kejanggalan, Majelis Hakim PN Kabanjahe tetap mengabulkan gugatan MS yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor 12-PDT-2025-PT-MDN dan nomor 13-PDT-2025-PT-MDN. Padahal pendapat ahli M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai pengertian obscure libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, unduit delik, ataupun disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas duit delik. Menurut James Bangun SH dan Gabriel Ramahta Purba SH, putusan pengadilan mengabaikan bukti kuat yang diajukan kliennya, termasuk akta jual beli yang sah yang dibuat di hadapan Camat Simpang 4 Kabupaten Karo sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT pada tahun 1996. Sebaliknya, hakim lebih mempertimbangkan bukti dari MS yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, seperti surat perjanjian jual beli tanah ladang tahun 1973 yang hanya diketahui oleh kepala kampung, surat pernyataan sepihak yang tidak memiliki keabsahan hukum, surat kuasa penyerahan hak pakai tanah yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan, serta tidak diketahui oleh kepala desa setempat. Selain itu, batas tanah yang diklaim oleh MS dinilai tidak jelas dan berbeda-beda dalam dokumen yang diajukannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1149K/SIP/1979, gugatan yang tidak memiliki batas tanah yang jelas seharusnya tidak dapat diterima. Dasar kami atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan putusannya tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, itu ada dua hal yang paling mendasar, begitu ya. Yang pertama itu terkait dengan materinya, dan yang kedua itu dengan formilnya. Terkait dengan materi, itu yang pertama, klien kami ini itu ada dua orang, satu atas nama Datmalem Ginting dan yang satunya atas nama John Kuasa Barus. Nah, klien kami atas nama Datmalem Ginting, begitu ya, dia memiliki tanah dan bangunan ya di Danau Laukawar ya, berupa tanah dan villa, sering juga disebut dengan Mari Hill. Nah, Datmalem Ginting ini dia memiliki tanah di sana itu seluas 15.000 meter persegi. Sementara klien kami yang atas nama John Kuasa Barus itu memiliki tanah seluas 5.000 meter persegi. Nah, Datmalem Ginting sendiri itu sudah menguasai tanahnya itu sejak tahun 1996 hingga sekarang. Sehingga dia telah menguasai dan menguasai tanah itu kurang lebih sudah lebih dari 25 tahun. Begitu juga dengan John Kuasa Barus, dia telah menguasai dan menguasai tanah itu secara terus-menerus, begitu ya, secara berturut-turut. Itu sudah 30 tahun lebih. Sehingga berdasarkan hukum gitu ya,
undang-undang pokok agraria kita katakan, bahkan terhadap tanah terlantar pun begitu ya, setelah dikuasai berpuluh-puluh tahun ya, itu kan ada tuh di dalam undang-undang pokok agraria alasan hapusnya kepemilikan atas tanah, kan begitu. Itu ketika tanah itu ditelantarkan gitu. Nah, dengan terbuktinya di persidangan berdasarkan fakta persidangan, kalau klien kami sudah menguasai ya dan menguasai tanah itu lebih dari 25 tahun, ya artinya pemilik sebelumnya, ya siapapun itu pemilik sebelumnya, otomatis secara hukum haknya menjadi gugur. Kedua, terkait dengan bukti kepemilikan surat. Klien kami atas nama Dat Malem Ginting, itu alas haknya itu merupakan berupa akta jual beli di hadapan camat. Ya, camat ini adalah secara hukum berdasarkan undang-undang PPAT itu termasuk pejabat pembuat akta tanah. Camat Simpang 4 Kabupaten Karo. Camat Simpang 4 Kabupaten Karo. Dan di dalam kitab undang-undang hukum perdata begitu ya, itu akta otentik itu, suatu akta, suatu surat dikatakan otentik, itu ketika dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah tanah ini dikuasai oleh klien kami, 25 tahun lebih untuk Dat Malem Ginting, 30 tahun lebih untuk John Kuasa Barus, secara berturut-turut dan secara terus-menerus. Selama ini tidak ada masalah. Nah, tiba-tiba di sekitar tahun 2023, seseorang ya berinisial MS, dia tiba-tiba menggugat klien kami. Ya, dia mengklaim bahwa tanah dari kedua klien kami ini tersebut adalah tanah dari almarhum ayah kandungnya yang dibeli di sekitar tahun 1970-an dan 1980 sekian begitu. Nah, surat yang digunakan oleh MS ini di dalam gugatannya begitu ya, dalam menggugat klien kami di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang pertama itu hanya berdasarkan surat jual beli. Surat jual beli di tahun 1970-an ya, tapi hanya didapat di hadapan kepala desa. Ya. Tapi surat ini pun sebetulnya, jadi kan pihak MS ini dia menggugat klien kami, termasuk juga digugat itu salah satu tergugat merupakan kepala desa yang sekarang. Ya, karena dianggap kepala desa yang sekarang juga oleh mereka melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat itu. Kan gitu, karena alas hak klien kami sebelum terbit SK Camat, ada dulunya. Pemilik pertama, itu surat desa suratnya. Itu yang dijual ke klien kami. Sehingga kepala desa yang sekarang ikut digugat. Nah, kepala desa yang sekarang pun, di dalam jawabannya, di dalam eksepsinya, menyatakan bahwa surat jual beli, sebagaimana yang dimaksud oleh MS tadi, ya, itu katanya tidak ada di arsip desa. Setelah dicek, kepala desa sekarang sendiri yang jawab itu tidak ada di arsip desa. Tapi hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim. Ya. Kemudian yang kedua, ini kan surat jual belinya hanya di hadapan kepala desa, gitu. Ya, hanya di hadapan kepala desa. Nah, kalau dibandingkan dengan bukti surat klien kami, Dat Malem Ginting tadi, ya, ini kan secara hukum yang autentik, bukti yang kuat dan sempurna berdasarkan KUH Perdata itu kan bukti autentik. Jadi sini hanya surat klien kami yang autentik dibandingkan dengan surat si MS tadi. Itu. Di dalam kedua bukti surat ini sendiri pun batas-batasnya itu berbeda. Baik yang di surat perjanjian jual beli dengan tukar guling itu batas-batasnya berbeda. Apalagi dengan batas-batas di faktual gitu. Apalagi dengan batas-batas di faktual. Jadi terdapat ketidakjelasan batas-batas di sini. Sehingga apa yang mau dibuat hakim sebagai pedoman untuk menentukan tanah ini milik siapa dan batas-batasnya apa? Dan itu terbukti di dalam amar mengadili putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, begitu ya. Itu hanya menyatakan bahwa tanah ini adalah milik MS. Iya kan? Tapi tidak dijelaskan batas-batasnya apa, begitu. Nah, sehingga di dalam jurisprudensi, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, ketika terdapat di dalam gugatan tidak ada ketidakjelasan batas-batas, maka gugatan itu harus tidak diterima, tapi hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.
Tim advokat pengacara dari kantor hukum James Bangun dan Partner itu juga menyoroti dugaan pelanggaran administratif dalam persidangan. Tambahan memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan pada 10 Desember 2024 tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah berkas tersebut telah dilimpahkan atau sengaja diabaikan. Menyikapi dugaan ketidakadilan ini, tim kuasa hukum telah mengajukan pengaduan resmi kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Dirjen Badan Peradilan Umum, dan Ketua Komisi 3 DPR RI. Mereka juga telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui akta permohonan kasasi elektronik dengan nomor 122-PD-G-2023-PNKBJ untuk Datmalem Ginting dan nomor 123-PD-TTG-2023-PNKBJ untuk John Kuasa Barus pada 24 Februari 2025. Ya, ada dugaan pelanggaran kode etik hakim terkait dengan hukum acara yang kami jelaskan tadi, kemudian juga ditambah dengan dugaan pelanggaran administratif. Ya, kami juga sudah membuat pengaduan ya ke Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, kemudian Komisi Yudisial RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, kemudian Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, ya, terkait dengan pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur di dalam surat keputusan Mahkamah Agung. Ya, jadi di situ kami sudah menjabarkan pelanggaran-pelanggaran itu serta bukti-bukti itu, dan kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi itu, kami juga sudah mengajukan yang namanya upaya hukum kasasi. Ya, bukti pendaftaran kasasi kami sudah ada. Jadi kami berharap kepada Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya, kemudian Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, ya, terkait dengan kode etiknya, kami mohon agar pengaduan kami dapat diproses dan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum terkait berdasarkan bukti-bukti dan dasar hukum yang sudah kami lampirkan di dalam surat itu. James Bangun SH berharap Mahkamah Agung dapat memberikan pengawasan dan perlindungan hukum agar perkara ini diperiksa secara adil berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Pihak tergugat menginginkan hukum ditegakkan dengan benar tanpa ada intervensi yang mencederai keadilan, dan harapannya Mahkamah Agung dapat menilai perkara ini secara objektif dan mengembalikan hak tergugat sesuai hukum yang berlaku. Sengketa tanah ini menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut keadilan bagi pemilik yang sah yang telah bertahun-tahun menguasai dan mengusahakan tanahnya. Kini masyarakat menanti bagaimana Mahkamah Agung RI menyikapi kasus ini demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim GNews TV.id memberitakan.